wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahbudin dari Kabupaten Garut. Mungkin yang satu-satunya kayaknya ini. Dari tadi saya dengar pada pertanyaan-pertanyaan, jadi ngeri sendiri nih Pak. Kenapa kok ngeri Pak? Iya, kan yang ditanyain punya lahan segini, punya lahan sekian Kak. Saya ini hanya seorang pengrajin cireng. Oke. Boleh tahu bahannya Pak? Aci, tapioka. Aci tapioka terus direbus. Ada yang direbus, ada yang diadonin biasa gitu. Iya, baik. Terus saya yang baru dilakuin itu baru piara ayam. Oke. Ayam, bikin makanan fermentasi, LRT, saya gabungin Pak, dari limbah sayuran, terus ada yang dikasih booster pit juga, kasih ajo lah. Kadang-kadang di pasar kan ada toge, ada apa dicampurin semua. Tapi yang jadi masalah ayamnya kurang nafsu makan gitu Pak. Nah, terus kalau lagi fermentasi, kalau misalnya agak penuh dikit suka ngumpul keluar Pak, ngedorong tutupnya. Berarti agak basah Pak ya. Ya. Baik. Terus yang kedua, kalau dari cireng itu kan suka ada limbah returan pasar. Baik. Saya suka ngeri juga, suka banyak, saya bingung dikemanain ini. Soalnya kan udah ada jamurnya yang hitam, yang putih. Jangan banyak yang hitam yang udah lebih dari seminggu gitu Pak. Nah itu gimana solusinya? Terus saya udah mau coba. Soalnya saya bilang semalam itu orang paling bego. Kenapa saya nggak punya? Pengen tani, cuman lahannya belum punya. Nah gitu, semalam juga udah dibilangin saya mau minta solusi. Cireng gimana? itu apa saja Pak yang dibutuhkan Pak di cireng? Kalau cireng mah ya paling untuk bumbu-bumbunya bawang putih, sambal juga daun ada. bawang. Enggak, saya buat buat ke pasar, bukan diproduksi langsung. Setengah jadi. Nah, makanya saya bukannya beralih sih, cuman mau cari lubang kunci baru yang kayak bilang Pak Haji yang itu. Jadi pengen nanam, cuman rencana saya pengen nanam kangkung dulu. Nah tadi saya bilang itu lahannya itu ada sih yang nawarin dikit buat percobaan, ada. Nah yang ketiga ini kayaknya di Jawa Barat nggak ada ini cabang BSM itu. Saya juga sering jadi orang ditanyain konsultasi buat penyakit-penyakit, makanya saya sering kontak Pak Bambang minta solusi untuk penyakit-penyakit yang kayak tadi gitu. Ya mungkin segitu aja dulu Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya minta tolong kalau kita sudah punya bidang usaha yang kita sebut sebagai sumber penghasilan, jangan beralih. Pak, jangan beralih. Perbesar. Selama ini kan Bapak selalu beli semuanya, bahan-bahannya. Mulai dipikirkan bagaimana mulai disupport sendiri. Terus yang tadi, kenapa saya harus tanya bahannya apa, bumbunya apa? Minimal satu, bumbu disediakan. Ini daging sapi atau ayam Pak? Paling ayam. Ayam ya, baik. Nah kalau ayam itu Bapak Ibu kan sudah butuh daging ayam. Nah sudah mulai kita suplai sendiri. Kita mulai tidak penuh, tapi kita mulai bisa buat. Karena ayam yang digunakan kan jelas ayam boiler, ayam daging. Ayam daging, Bapak beli yang sudah dewasa. Bapak kepengen cirengnya berserat kayak rasa daging atau tidak? Ya, pengen berserat kan? Supaya dagingnya terasa kan? Berarti ayamnya harus muda atau tua? Harus tua. Ayam pedaging rata-rata berat paling 1,5 hingga 2 kilo, betul? Kalau Bapak pelihara yang sudah besar ini beratkan sampai 4 kilo. Nggak harus pakai ayam kampung. Karena apa? Usaha Bapak di sini cireng. Yang Bapak butuhkan daging yang berserat. Nah,
Setelah beli ayam yang 2 kilo, tolong diberi pakan yang organik, yang membuat serat. Bapak butuh lemaknya atau tidak? Enggak butuh lemak kan? Butuh daging kan? Kalau butuh daging berarti makanan terbagus namanya jagung. Kalau butuh lemak, makanan terbagus adalah singkong. Nah, terus yang kedua, seandainya jagung tidak bisa tanam karena tidak punya lahan, berarti Bapak harus ngajak orang yang punya lahan untuk tanam jagung. Bapak produksi pupuknya. Pupuknya produksinya dari mana? Saya tunjukkan. Ketika Bapak punya cireng, kan sebagian dikukus. Apalagi jualnya setengah jadi. Berarti kan dikukus. Atau tidak mungkin direbus kan pasti dikukus. Ya. Airnya tadi kecampuran aci tidak? Airnya ngandung karbohidrat atau tidak? Pasti. Nah, airnya ngandung karbohidrat. Air ini sudah sama dengan air leri Bapak Ibu yang lebih bagus. Terus yang kedua, saya minta tolong dengan sangat dipahami. Ayam makan fermentasi, bukan ayam makan barang busuk. Ayam itu makhluk hidup Bapak Ibu, tidak boleh diberi barang busuk. Yang dimakan itu adalah, ingat baik-baik ya, limbah rumah tangga tadi yang di awal saya ceritakan. Isinya ini apa? Air leri kan? Terus semua bahan masuk kan? Bahan yang masuk ini bahan busuk atau bahan bagus aslinya? Bahan bagus. Di air leri ini difermentasi. Disimpan, diawetkan. Jadi ini bukan dibusukkan, diawetkan. Terus yang kedua, kalau sudah diawetkan begini, ini kelihatannya bau busuk. Bapak Ibu tambahi dengan dedak padi, jadinya harum. Pakan ayam kalau tidak harum berarti salah. Ada yang salah. Harus harum. Harumnya seperti tape. Ayam itu kalau rasanya manis dia suka. Kalau rasanya pahit dia tidak suka. Terus yang ketiga, tidak mungkin Pak meletus. Berarti kalau meletus terlalu banyak air. Nah, kalau terlalu banyak air berarti butuh bahan kering yang cukup banyak di situ. Nah, sekarang satu, kita tidak harus memaksakan seperti ini. Loh Pak, kalau limbah saya terlalu banyak, ada asola, ada macam-macam. Kalau tidak bisa membuat proses fermentasi, tidak usah diberikan fermentasi. Berikan segar juga tidak apa-apa. Nah, seandainya sekarang mau pelihara ayam boiler 2 kilo menjadi 4 kilo. Seandainya kita perlu tambahan waktu 1 bulan. Nah, makanannya bisa jagung plus asola atau jagung plus limbah pasar. Sayur-sayur. Sayur-sayur yang membuat cepat gemuk Bapak Ibu, kubis, sawi, itu bikin cepat gemuk. Karena dia juga mengandung hormon pertumbuhan yang cukup tinggi. Terus yang kedua, kalau Bapak punya karbohidrat terlalu banyak, limbah pasar yang busuk jangan dijadikan pakan. Jadikan pupuk. Pupuknya auksin. Bapak ketika tanam bawang, ngupas bawang putih, ada kulitnya tidak? Nah, kulitnya ini diolah di sini, jadinya auksin. Pupuk pertumbuhan. Nah, nanti saya minta maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Jualannya ciloknya sama karbohidratnya dijual yang dibuang ini, percayalah Pak, lebih mahal ini Pak daripada cirengnya. Selama ini dibuang atau tidak? Dibuang. Sehari berapa liter? Nah, 10 liter kalau harga diolah jadi auksin harga 20.000 paling tidak. Sudah berapa ribu? 200.000. Dibuang. Saya minta tolong. Ini campur dengan limbah pasar yang busuk, campur dengan daun bawangnya. Dan ini ketika dikocorkan, Bapak kan tidak mungkin bisa jual pupuknya. Kan tidak mungkin dipercaya orang. Dan jangan dibawa ke pasar, dimarahi orang Pak. Barang gini kok dijual. Tapi Bapak harus membuat polybag. Pasti butuh bawang daun. Tanam bawang daun. Saya sedikit balas bawang daun. Tahu bawang daun Bapak Ibu? Mahal atau murah? Lagi murah sekarang. Berapa murahnya Pak? Pasar 8.000. Bapak tahu kalau petani dapat harga 8.000 itu sorak-sorak bergembira Pak.
Bapak Ibu, minta maaf. Bawang daun itu mudah atau susah? Mudah. Bapak tanam dulu di polybag. Kalau petani dapat harga bawang daun 5.000 saja Bapak Ibu, kaya raya. Loh serius. Bilangnya pedagang 8.000 loh murah. Ecerannya Pak. Ecerannya. Padahal petani dapat harga 5.000 aja sudah termasuk mahal Pak. Saya bilangi jujur, kenapa ini cepat? Setiap bulan dia beranak Bapak Ibu. Umur 3 bulan dia sudah panen. Bapak tidak mungkin bisa jual pupuk kalau Bapak tidak buat polybag ini. Jangan bilang lagi tidak punya tanah kalau cuma tanam polybag Pak ya. Saya minta maaf, banyak orang bukan konsultasi, bully saya. Iya kalau punya tanah, kalau tidak punya tanah, ya harus punya ilmu. Coba bayangkan, tanah kita ngepres sudah, saya bilang. Ini ngepres dengan jalan. Masih ada jalannya enggak? Jalan ini kira-kira boleh ditanami satu polybag begitu aja. Minimal ada 20 saja. Buat sebagus mungkin, karena cuma 20. Tetangga lihat atau tidak? Tanya atau tidak kira-kira? Kok bisa bagus? Oh setiap hari saya kasih cireng. Ini strategi membuka pintu Bapak Ibu. Ketika kita sudah tanam di sini, karena kecil, buat sebagus mungkin. Terus ketika sudah bagus, percayalah, orang pasti tanya, bagaimana caranya? Setelah orang tanya bagaimana caranya, saya jamin 100%. Besok Pak, yang ngasih tanah antri. Orang paling cuma satu, ini lada tanah, nanti bisa jual enggak? Oh enggak usah dijual, mau saya beli sendiri. Dipakai sendiri, betul atau tidak kira-kira? Dan bawang pre ini, bawang daun ini, Bapak Ibu, ini adalah keajaiban. Kalau pas harga murah itu 1.000 di petani Pak. Loh iya Pak, saya ini petani Pak, tenang saja. Saya tahu harganya Pak. Kalau pas tidak laku 1.000 sampai 2.000 maksimal. Harga 5.000 itu sudah tinggi sekali bagi kita, petani. Karena itu kalau petani harga segitu sudah tinggi, kita tidak pinter ngolah Bapak Ibu, tidak bisa berhasil jadi petani. Caranya bagaimana? Kalau pas harga murah kita kembangkan. Karena apa? Setiap 2 bulan kita pecah bisa. Pernah harga mahal sampai 20.000 juga pernah. Lah ketika harga mahal dijual. Yang dijual yang mana? Yang besar. Yang kecil jangan dijual. Terus yang kedua buat kualitas. Di dalam konsep pertanian, kalau pupuknya bisa, bibitnya bisa, lah sudah selesai masalah. Kalau ini tidak laku Bapak Ibu, masih bisa untung lagi. Karena apa? Bibitnya tidak hilang, tinggal dipecah. Lah kalau 1 jadi 4 dalam waktu 3 bulan, ini kan multifikasi. Paham maksud saya? Bapak Ibu menjadi berhasil itu adalah 1 jadi berapa? Ayam 1 jadi 4 itu 1 bulan. Betul ya? Biayanya besar karena pakan. Kambing, teori kita besok saya akan jelaskan. 1 jadi 2, 6 bulan. Kalau bawang pre ini setiap 2-3 bulan 1 jadi 4. Tapi tidak modal. Artinya begini loh. Ketika saya punya 1 kilo menjadi 4 kilo. Atau 3 kilo, ini cuma dalam waktu 3 bulan, 2 bulan lebih sedikit. Inilah yang disebut dengan perputaran. Inilah investasi. Enak mana? Tanam bawang sama ayam, resikonya besar mana? Ayam. Nah, kalau tidak mau resiko di tanaman di daerah perkotaan, di daerah padat penduduk, tanamlah bawang ini. Pupuknya dari mana? Buatannya sendiri. Simpan, proses, terus begitu terus. Sehingga apa? Nanti ketika sudah tanamannya sudah banyak. Kalau perlu buat tingkat Pak. Bawang daun tidak terlalu butuh panas matahari. Serius Bapak Ibu.
Nah, tujuannya apa? Uang kita berkembang. Yang kedua, kita butuhkan tiap hari. Dan nanti percayalah, tetangga akan ngasih tanah, Pak. Percaya kata-kata saya. Dulu saya hobi beli tanah karena tidak ada orang ngasih tanah. Begitu saya sudah berhasil nanam di mana-mana, sudah berkembang Bapak Ibu, orang antri ngasih tanah. Kalau dulu beli 1 hektar aja bangga. Sekarang diberi 100 hektar itu sedih. Karena tidak ada yang ngerjakan. Karena itu saya minta tolong, Bapak Ibu fokus sampai 1.500. Saya yang akan carikan tanahnya. Saya ulangi ya, Bapak Ibu fokus buat 1.500, saya yang akan carikan tanahnya nanti. Kemarin saya ketemu dengan Bupati Jember Bapak Ibu. Ditawari berapa? 78.000 hektar. Ini lah ada tanah 78.000 hektar, mana lulusan BSM? Saya bilang apa? Tidak ada yang garap. Di Jawa Barat kita sudah siapkan 600 hektar. Saya berharap nanti ketika Bapak Ibu sudah jadi semuanya, tempat itu tolong digarap. Saat ini satu orang sudah pinter dulu, tapi jangan tidak pinter ke sana bikin malu saya. Kalau Bapak Ibu bilang tidak punya tanah saya yang bantu nyarikan. Ya Pak ya, pinter dulu tapi berhasil dulu. Besok saya akan jelaskan Bapak Ibu, kenapa saya menggiring Bapak Ibu dari yang kecil. Bagi saya jadi miliarder terlalu gampang. Kenapa kok gampang? Karena saya tahu jalan-jalannya. Karena saya tahu langkah-langkahnya. Bisa dipahami? Untuk perkara herbal saya tidak tahu Pak. Tanya Pak Bambang. Besok. Oke, sini sudah oke. Itu udah untuk apa limbah itunya? Limbah restoran apa yang dari pasar restoran itu. Dijadikan pupuk. Jadikan pupuk. Dicampur dengan air rebusan tadi. Oh, begitu. Direndam gitu aja. Sudah lupakan jadi pupuk sudah. Kalau Bapak ada waktu aduk 2 kali sehari. Tidak usah diberi apa-apa. Itu saja. Nanti tolong air pupuknya tadi dipakai nyiram 1:10 ya. Nyiram tanamannya sendiri. Ya, limbah aci kan. Limbah aci dicampur limbah pasar yang busuk-busuk tadi. Maksudnya limbah cireng yang dari pasar. Iya. Oh. Itu kan sudah busuk. Iya. Jangan dikasihkan ayam. Mati ayamnya. Busuk. Bapak Ibu minta maaf, ayam itu bisa diare. Bebek itu bisa diare. Jangan punya pikiran barang busuk diberikan ke ayam, ayamnya selamat. Tidak. Kalau di situ jamur ya ayamnya pasti diare. Kalau seandainya terpaksa dipakai untuk apa? Ikan yang bisa. Ikan itu bisa makan barang busuk. Karena saya belum pernah lihat ikan diare Bapak Ibu. Ikan apa saja. Tapi kalau jamurnya sudah jamur hitam malah keracunan. Kalau saya paling aman karena sudah busuk, jadikan busuk sekali. Namanya pupuk. Gitu ya Pak ya. Lah pupuk kalau bahannya sudah bagus semua pasti bagus. Air aci tadi jadi asam. Lah itu nanti Bapak mupuk ke tanaman. Lah besok kalau sudah jadi pupuk, syukur-syukur sudah ada dagingnya juga. Kalau sudah ada dagingnya naik dari ZPT ke asam amino. Dari harga 20 naik ke 40. Harga ayamnya aja cuma 30 Pak. Nanti jual limbahnya 40 lah. Kan lebih mahal limbahnya. Tapi jangan mendoakan busuk semua loh Pak ya. Apa? 2 minggu. Cukup. Nah, tolong ya. Ya. Jadi barang busuk tidak boleh untuk ternak. Itu perjanjian.